Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini dengan 3 narasumber saya. Ada Prof. Gayus, ada Pak Hamdan, dan juga Pak Yance. Nah, sebelum kita berlanjut soal apakah latar belakang sebagai elit politik itu turut bisa menjadi faktor yang dikhawatirkan ketika seseorang menyeberang begitu jadi dari politikus ke hakim konstitusi. Sebelum ke sana saya mau mendengarkan ataupun memperlihatkan ya ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa soal kekhawatiran publik tersebut. Kita dengarkan bersama. Ya, kalau kekhawatiran menurut saya wajar karena memang ada dua pengalaman ya sebelumnya. Tapi pengalaman dari 2 kali kejadian kasus di MK, saya yakin ini akan menjadi proses pembelajaran dan kita akan ambil hikmahnya dari 2 kejadian itu sehingga yang kita tetapkan hari ini insya Allah akan menjaga kredibilitasnya, menjaga integritasnya dan akan mengedepankan profesionalismenya sebagai hakim konstitusi. Jadi kita yakin Pak Adis akan menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, menjaga kredibilitas dan juga sekali lagi profesional karena Pak Adis juga memiliki latar belakang dari bidang hukum. Baik, saya mau minta langsung menanggapi Pak Hamdan dan juga Pak Gayus. Mungkin Pak Gayus dulu, mungkin boleh silakan tanggapi. Kekhawatiran itu disebut wajar, tapi sudah ada rasanya mekanisme di MK yang bisa saling menjaga independensi tersebut. Ya, keadaan ini menjadi tidak wajar ketika ketentuan yang mengatur adanya sinkronisasi di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sebagai unsur-unsur yang 3 unsur yang berasal dari Presiden, pemerintah, Mahkamah Agung, dan DPR ya. Tujuannya untuk melakukan keseimbangan. Jangan ada unsur-unsur yang nantinya ketika bertugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi akan terjadi kepentingan-kepentingan sendiri. Jadi menurut Anda sebenarnya apapun latar belakangnya itu memang harus diputus masa lalunya begitu ibaratnya ya Prof? Ya, termasuk Hakim Agung yang berangkat dari perseorangan pun demikian ya. Mahkamah Agung harus ada independensi yang tidak boleh dicampuri apapun dalam bentuk intervensi. Nah, persoalannya ini sekarang sudah terjadi, bagaimana ke depan nanti untuk dicegah. Saya seringkali mengusulkan agar kita punya satu mahkamah etik, sehingga nanti yang mengadili bukan MK-MK, nanti akan terjadi ya kembali lagi istilah umum jeruk makan jeruk. Harus ada dari pihak luar yang menduduki jabatan-jabatan hakim etik di mahkamah etik. Ini saya sudah suarakan lama sekali. Seperti propam maksud Prof di polisi begitu Prof? Di bidang etika. Kecuali peristiwa ini ada unsur lain selain etika. Ada unsur-unsur yang berkaitan dengan pemberian-pemberian. Ini yang dikhawatirkan juga ada. Tapi hari ini kan tidak ada ke sana. Hanya etik saja akan digugat ke MK-MK. MK-MK juga lembaga yang satu lembaga yang sama ya. DPR juga punya, dulu zaman saya pimpinan BK itu sekarang MKD. Ya, juga tidak boleh sebenarnya. Karena saya di unsur partai juga. Sebaiknya lembaga negara punya lembaga yang memeriksa, memutus sanksi etik, yaitu di Mahkamah Etik. Oke, Pak Hamdan silakan tanggapi. Ini rasanya butuh satu mahkamah baru untuk menjaga etik dari para hakim MK ini. Bagaimana tanggapan Anda? Begini ya, ada salah persepsi tentang hakim itu diusulkan DPR, dari Presiden dan dari Mahkamah Agung. Salah persepsinya adalah menganggap bahwa jika hakim dari DPR mewakili kepentingan DPR, jika hakim dari Presiden mewakili kepentingan Presiden, jika hakim dari Mahkamah Agung mewakili kepentingan Mahkamah Agung, itu persepsi yang salah. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya sumber rekrutmen saja. Lembaga negara yang melakukan rekrutmen. Jadi ketika sudah terpilih, mereka itu hanya mengantarkan sampai pintu gerbang menjadi hakim konstitusi. Mereka adalah jembatan berarti 3 pengusul itu ya? Hanya jembatan saja. Jadi pintu gerbangnya sudah dilantik menjadi hakim konstitusi, mereka nggak ada urusan lagi dengan DPR, dengan Presiden. Mereka adalah negarawan yang melihat segala persoalan bangsa pada sisi negarawan, tidak dalam kepentingan DPR. Ini saya kecewa sekali ada anggota DPR menyatakan, nanti jangan dibatalkan dulu undang-undang kita, bukan benar. Nah,
Kalau itu cara berpikirnya, maka ada 6. Karena pembentuk undang-undang itu presiden dan DPR, 6 orang. Nggak ada undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Kan rusak cara berpikirnya. Karena ini cara berpikir ini penting sekali. Dulu mengapa kita, ini saya ikut merumuskan ini di Undang-Undang Dasar. Dulu, ini seingat saya kita menjadi contoh model di Korea ya. Jadi ada 3 dari DPR, ada 3 yang diusulkan oleh melalui Mahkamah Agung dari Presiden. Nah, ini apa yang terjadi di sana? Ini hanya pintu saja. Karena kalau kita ambil Amerika kan semua dari Presiden. Ya. Kongres hanya confirm aja. Semua dari Presiden Amerika. Karena Amerika kan tradisi hukumnya udah lebih 300 tahun, jadi itu tidak ada masalah. Walaupun memang ada masalah juga, karena kadang-kadang ini banyak sekali hakim agung di Amerika Serikat dipilih oleh presiden, misalnya dari Demokrat, dia membela kepentingan Demokrat. Itu hal yang biasa saja, tapi kan prosesnya ini kan ada yang dipilih masa presiden Demokrat, ada yang dipilih masa presidennya Republik, itu bertukar-tukar sehingga campur di sana, jadi nggak ada persoalan. Nah, jadi kita pikirkan dulu itu dari diusul oleh DPR, dari presiden dan dari Mahkamah Agung itu hanya pintu gerbang saja. Jadi masuk situ sudah menjadi independen. Karena itu jadi secara formal siapapun partai politik harus mengundurkan diri secara formal. Ya. Tapi itu kan formalitas saja. Betul. Bagaimana yang kita jadi bisa persoalan, tahu bahwa tidak membawa masalah atau beban partainya jadi gini, misalnya? jadi karena itu adalah integritas personal. Nah, integritas personal itu menjadi sangat penting dalam pada saat penilaian ini memiliki integritas yang personal nggak. Tapi itu pun juga susah. Karena itu kepada pribadi yang bersangkutan harus meletakkan dirinya bahwa dia adalah seorang negarawan, memutuskan segala ikatan psikologisnya dari mana dia berasal. Termasuk dari kampungnya. Karena nanti kalau mengadilkan juga dia ada juga kepala daerah yang di kampungnya harus memutuskan ikatan itu. Jadi ini menjadi penting untuk membuat dia menjadi benar-benar independen. Boleh, silakan Prof. Jadi begini, itu betul sekali yang Pak Hamdan sampaikan, tetapi itu idealnya. Yang ideal begitu. Tapi kan berkali-kali terjadi yang bukan ideal, yang menyimpang. Lalu bagi saya pintu masuk untuk menyelesaikan dan tidak ke depan tidak terjadi ya Mahkamah Etik. Mahkamah independen yang tidak berkait-kait dengan partai politik, berkaitan dengan daerah dan sebagainya itu. Nanti kalau bisa ketemu ada unsur pidana, ya diselesaikan secara pidana. Ternyata ada amplop-amplop yang beredar. Misalnya ini bermisal dua periode di sana ya, mungkin Pak Hamdan lebih lama. Saya 2 periode di sana. Saya memimpin di satu alat kelengkapan itu BK. Itu yang saya lakukan. Artinya apa? Kalau nanti ketemu tidak langsung dibawa ke ranah pidana, di presiden etik, di mahkamah yang khusus menangani semua lembaga di Indonesia ini yang bersalah tentang etik. Nanti dipilah gitu, kemana ke pidananya. Baik, saya mau minta Pak Yance untuk berkomentar. Pak, ini kan kalau usulannya tadi Pak Hamdan poin pentingnya adalah ini ada perspektif yang salah bahwa ketika orang sudah dipilih atau diusulkan oleh suatu lembaga tertentu harusnya memang cuma sebagai jembatan, diantarkan sampai situ, setelah itu putus. Kemudian kalau kita lihat juga dari Pak Arsul misalnya, Pak Arsul Sani, kemudian Pak Adis Kadir setelah dilantik menyebutkan, oh saya tidak akan mengadili perkara yang berkaitan misalnya dengan partai politik saya. Pak Arsul Sani juga demikian. Menurut Anda itu sudah cukup untuk menjaga independensi seseorang sebagai hakim konstitusi atau mungkin memang harus dihadirkan Mahkamah Etik untuk bisa menjaga independensi tersebut? Oke, dua-duanya sih penting ya. Tapi perlu kita lihat kembali sebenarnya MK ini nature-nya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau di MK di Indonesia dan di berbagai dunia, dia mengadili perkara-perkara yang kuat sekali nuansa politiknya. Betul. Gitu. Jadi ada ahli yang menyebut ini sebagai, MK itu dibentuk sebagai judicialization of politics. Jadi perkara-perkara yang politik sebenarnya diselesaikan lewat pengadilan. Misalkan soal pembubaran partai politik, itu kewenangan MK, sengketa pemilu, pilkada gitu ya. Termasuk juga impeachment ya. Nah, itu juga kewenangan MK. Jadi dia memang mengadili perkara-perkara yang nuansa politik gitu. Jadi dia jadi wasit sebenarnya dari persoalan pertikaian politik. Nah, lalu bagaimana tiba-tiba misalkan yang tadinya dia pemain, waktunya belum berakhir, dia ganti baju jadi wasit gitu. Gitu kan? Ini kan masih jadi anggota DPR ini, ya kan? Wakil ketua DPR berganti baju jadi wasit. Lalu tentu orang akan mempertanyakan bagaimana dia akan bisa
switch on, switch off, switch on, sebegitu switch cepat off, begitu ya Pak ya? jangan-jangan dia hadir untuk mempertahankan skornya gitu. Ketika dia sudah menang, dia perlu dipertahankan skornya gitu ya. Jadi orang akan mempertanyakan itu, apalagi karena proses tadi ya yang tidak partisipatif, tidak terbuka, jadi kita tidak tahu. Nah sebenarnya memang perlu ada cooling off period sebenarnya. Jadi ada waktu jeda, misalkan anggap wasit yang lain dalam kompetisi pemilu ada KPU misalkan, atau Bawaslu gitu. Itu mereka ada jeda waktu 5 tahun. Kalau aktif di partai politik, jeda 5 tahun boleh jadi anggota penyelenggara pemilu. Jadi mungkin seperti itu yang kita juga butuhkan gitu. Nah itu yang mungkin gagasan ke depan. Tapi sebenarnya itu sudah ada dulu, ya Pak Hamdan ya. Dulu sudah ada waktu ketika kejadian Pak Akil Mukhtar ditangkap KPK, kemudian waktu itu Presiden keluarkan Perpu 1 2013, jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014. Salah satu klausul di situ adalah kalau politisi, anggota partai politik mau jadi hakim MK harus jeda 7 tahun. Harus jeda. Tapi problemnya waktu itu undang-undang itu diuji ke MK, ada beberapa pasal yang diuji. Waktu itu Pak Hamdan ya, itu dibatalkan, sayang sekali sebenarnya. Padahal yang diuji pada waktu itu bukan pasal itu. Tapi mungkin karena dianggap keseluruhan substansi dari undang-undang itu dianggap inkonstitusional, sehingga satu undang-undang dibatalkan. Tapi intinya adalah pasal itu masih relevan untuk kita hidupkan ke depan untuk ada jeda waktu dari partai politik, anggota partai politik menjadi hakim konstitusi. Jadi menurut Pak Yance kecil kemungkinannya ketika orang seperti analogi yang tadi Anda sampaikan awalnya dari pemain kemudian menjadi wasit, itu secara psikologi itu bisa benar-benar melepaskan nuansa politiknya begitu? Betul, memang ada aturan, misalkan kalau dia Pak Arsul misalkan kalau perkara terkait dengan P3 dia tidak ikut mengadili. Tidak mengikuti jadi panelis gitu ya. Tapi ada konteksnya agak berbeda ya, saya lihat Pak Hamdan dengan Pak Arsul, kemudian Adis Kadir, dengan Akil Mukhtar dan Patrialis ya. Kalau Pak Hamdan dulu waktu di MK, partai beliau tidak ada di DPR. PBB pada saat itu ya Pak ya? tidak ada di DPR. Pak Arsul Sani jadi hakim MK, sekarang P3 tidak ada di DPR. Tapi kalau Pak Adis Kadir, Golkar itu 102 kursinya, 17%, signifikan di dalam pengambilan keputusan di DPR. Jadi nuansa potensi konflik of interest-nya sangat besar, termasuk dalam pembentukan undang-undang. Apalagi misalkan nanti dalam sengketa pilpres, pasti Golkar akan mengusulkan calon presiden. Pilkada, banyak sekali pasti Golkar akan mengusulkan calon kepala daerah gitu ya. Kalau misalkan Adis Kadir menyampaikan, kalau perkara yang berkaitan dengan Golkar saya tidak ikut, banyak sekali perkara yang dia tidak ikut. Lalu untuk apa dia jadi hakim konstitusi? Kalau dia tidak akan ikut mengadili perkara gitu. Jadi itu pertanyaannya. Ini oke lah kita bahas bahwa sekarang kan Pak Adis juga sudah terpilih, sudah dikukuhkan oleh Presiden sebagai salah satu hakim konstitusi. Tadi Prof Gayus menyampaikan ini sepertinya harus dibangun satu mahkamah etik baru atau mungkin hal apa yang harus dibangun supaya integritas para hakim MK ini tidak terganggu begitu? Mungkin saya mau ke Pak Hamdan terlebih dahulu. Gini, saya kira ada dua ya. Kembali kalau saya integritas itu di internal, di personal pribadi, tapi itu kan harus dari penilaian dari luar. Dia memiliki integritas apa enggak kan gitu. Karena itu butuh proses ya. Nah proses ini yang tidak ada. Karena itu saya setuju. Karena masing-masing pihak, masing-masing lembaga negaranya harusnya membuat mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan calon hakim diusulkan dari lembaga mereka. Ini sama sekali ketiganya tidak ada. Nah karena ditunggu-tunggu tidak ada, memang perlu diatur dalam undang-undang walaupun secara sederhana, ya, tidak secara detail. Nanti detailnya biar mereka. Ini penting untuk menghindari misalnya proses yang seperti ini, yang dadakan-dadakan seperti ini, ada proses partisipasi publik yang terjadi. Nah memang tidak bisa juga terlalu sangat detail ya, karena biarlah proses di sana di masing-masing lembaga itu yang menentukan yang lebih kekhasan. Karena begini, ketika di MK sebenarnya kan ada 9 ini. 9, kalau 1 orang atau 2 orang ini tidak signifikan mempengaruhi 9 ya. Karena pengalaman saya di MK itu kan satu hakim yang lain itu dilarang saling lobby. Dilarang masuk ke pintu hakim itu yang lain tidak boleh, kecuali bicara di rapat permusyawaratan hakim. Karena itu memang setiap orang sangat independen. Nggak benar juga kalau misalnya
Golkar nih nggak nanganin partainya atau apa. Ya mereka kan berasal dari DPR. Setiap saat kan produk DPR yang diadili. Ya. Begitu juga dari presiden. Atau juga tadi dalam pilkada-pilkada pasti setiap pilkada ada calon dari Golkar. Maka tidak relevan juga menyampaikan saya tidak akan adili. Ini saya kira pembelaan yang berlebihan. Ya. Jadi sebenarnya hal yang terpenting adalah ya ini independensi dan integritas itu tadi, ya integritas tadi itu yang hal yang terpenting sebenarnya. Yang masalah latar belakang nggak bisa, yang bisa ini misalnya katakanlah misalnya contohnya Profesor Arif. Profesor Arif itu dari akademisi murni ya. Tapi bagaimanapun juga orang semua tahu itu kan rekomendasi dari partai politik. Betul. Nah, itu kan sebenarnya jelas, tapi yang penting kan prosesnya benar gitu loh. Itulah Prosesnya yang mungkin benar. nanti bisa membuktikan integritas itu kepada Iya. masyarakat sehingga tidak dipertanyakan Tapi begitu kan ya orang Pak? sudah lihat gimana Profesor Arif, integritasnya, latar belakangnya, ya latar belakangnya seseorang guru besar, ya hukum tata negara yang cukup panjang. Jadi orang tidak mempertanyakan gitu, walaupun orang tahu ini siapa yang rekomendasi, itu hal yang biasa. Jadi enggak jadi problem itu. Oke, Saya baik. kira itu. Prof Gayus silakan. Ini bagaimana membuktikan Pak Adis ini benar-benar punya integritas begitu? Di mana pembuktiannya? Integritas memang itu ideal yang ditentukan harus berintegritas, Anda tidak berkaitan dengan konflik kepentingan. Manusia biasa tentunya akan berkaitan dengan lawan dari tuntutan yang harusnya dipilih seperti itu, moral. Moral lah bisa mengukur. Di mana ukuran moral? Bagi saya MK pernah punya cacat ketika putusan seorang ketua MK terhadap satu calon wakil presiden. Apa Putusan sanksi? 90. Ya, Yang sangat fenomenal ya Pak. Ya, apa sanksi MK? Yang dituntut kan kalau jelas sudah ini salah ya pemberhentian. Betul, tapi ini pencopotan dari kursi ketua. Ya, jadi inilah kira-kira orang menuduh kalau mungkin tidak benar tuduhan itu. Ini pasti karena jeruk makan jeruk memeriksa anggotanya. Oleh karena itu saya usulkan sentral mengukur itu ya Mahkamah Etik. Jika di mahkamah ini tidak saling dari mana datangnya tidak tahu, ini hakimnya pun akan terdiri dari berbagai unsur sehingga tidak mungkin ada konflik, sehingga nanti yang muncul adalah adakah pelanggaran etik moral yang berkaitan dengan apa yang dituduhkan disangkakan. Ini tujuan saya udah berulang-ulang saya usulkan berbagai kesempatan kalau terjadi seperti ini kesempatannya. Tapi ini kan tidak jangka pendek, ini jangka menengah mungkin ya, untuk menjadi soal mahkamah tidak mudah, walaupun bisa mudah juga kalau niatnya ada. Persoalannya bagaimana mengatasi yang sudah terjadi hari ini, ya cukup MK, saya pikir tidak, ya semua putusan mahkamah yang katakan saja yang sifatnya interpartis, hanya partai ada unsur-unsur yang terkait dengan perkara itu misalnya, itu pun ada banding. Ya. Ini mungkin tidak ada satu kriteria untuk kalau masyarakat tidak puas kemana kalau ini dinyatakan tidak bersalah misalnya, tetap sah jalan terus. Ini harus ada satu bentukan juga mau tidak mau. Lembaga mana karena tidak ada banding, lalu unsur apa yang boleh diajukannya kalau ini tetap diberlakukan dengan kewenangan. Ini misalnya mengukur kewenangan, ini perlu ada. Oke, baik. Saya nanti mau beralih ke Pak Yance, ini bicara soal sebenarnya tuntutan Anda dan teman-teman KALS ini tujuannya kemana? Apakah dari prosedur yang mau ditambah atau justru ujungnya meminta Pak Adis mungkin mundur dari kursinya sebagai Hakim Konstitusi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami CNN Insight with Diana Valencia.